Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3756-3758. Jamal sekarang telah benar-benar melihat betapa menakutkannya Dev. Panah yang baru saja ditembakkan akan sulit dilawan bahkan oleh alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Jamal menatap Dev dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak tahu jika dia telah menerima begitu banyak uang dari Dev, apakah Dev ingin uang itu kembali di tempat sepi seperti ini. Jika Dev ingin uangnya kembali sekarang, Jamal mungkin tidak akan berani kentut. Dev melirik Jamal yang tercengang, tersenyum ringan dan berkata, "Kamu harus membantuku bekerja bahkan setelah menerima uangku. Datang dan bantu aku menggali." Oke. Jamal segera berdiri dan membantu Dev mulai menggali. Gelombang panas terus mengalir dari tempat mereka menggali. Saat Dev sedang menggali bersama Jamal, di sebuah halaman di kota Nanjiang, Yosemite merasa malu dan mengumpat dengan marah. "Anak sialan, jika aku menangkapmu, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Tubuh Yosemite terbakar berkeping-keping oleh api, dan wajahnya menghitam. "Pamanmu, wanita tertua ada di sini dan telah lama menunggumu." Pada saat ini, seorang pemuda dari keluargamu melangkah maju dan berbisik. Ketika Yosemite mendengar ini, dia buru-buru berjalan menuju ruang tamu bahkan tanpa sempat mengganti pakaiannya. Di ruang tamu, Bibi Kelsey sedang duduk tegak dengan ekspresi muram. "Nona." Setelah melihat ini, Yosemite buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Bibi Kelsey melirik penampilan Yosemite yang berantakan dan tanpa sadar mengerutkan kening. "Yosemite, apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu dalam keadaan kacau balau? Aku memintamu untuk memimpin tim ke sini kali ini karena aku punya sesuatu untuk dipercayakan padamu. Lihatlah penampilanmu sekarang." Bibi Kelsey bertanya dengan tajam. Meskipun Yosemite berusia lebih dari 60 tahun dan sangat tua, dia hanyalah anggota cabang dari keluargamu dan tidak memiliki status, jadi dia dipanggil dengan nama depannya dan dimarahi. "Tahukah Anda, di keluarga, hanya mereka yang berhubungan langsung dengan keluarga yang dapat menduduki posisi kepala keluarga dan mempunyai status tinggi dalam keluarga. Beberapa dari garis cabang atau agunan yang lebih jauh bahkan tidak setinggi pengurus rumah tangga." Setelah dimarahi, Yosemite hanya berani menundukkan kepalanya, lalu menceritakan semua yang terjadi padanya. Ketika Bibi Kelsey mendengar bahwa Yosemite dibuat berantakan oleh kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, dan bahwa dia dapat memahami sumber asal api, matanya langsung menyipit. Karena dia tahu bahwa kekuatan Dev adalah biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan dia juga memiliki sumber api pamungkas. Dev menggunakan sumber api pamungkas untuk memecahkan teknik penyegelan esnya pada saat itu. "Pemuda yang kamu temui adalah orang yang membunuh Kelsey. Namanya Dev, dan dia juga orang yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan upeti selama 100 tahun. Kata Bibi Kelsey dengan gigi terkatup. "Apa, itu dia?" Yosemite tertegun. "Wanita tertua datang ke sini untuk membunuh pria itu, kan?" "Ya, tapi kamu harus merahasiakannya. Lagi pula, pria ini diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis dengan imbalan selama 100 tahun. Namun, jika orang lain mengetahui identitasnya, beberapa orang pasti akan bertarung dengan kita. Selain itu, Istana Guanghan melindungi orang itu dan berselisih dengan keluargamu kita, jadi kita harus memberi Istana Guanghan beberapa warna. Dalam perjalanan ke wilayah kutub ini, selain membunuh Dev, kamu juga perlu mencari sumber di daya kutub terlebih dahulu, dan jika kamu melihat murid dari Istana Guanghan, bunuh saja mereka tanpa ampun." Bibi Kelsey adalah penatua di Istana Guanghan. Namun penatua Istana Guanghan telah mengeluarkan perintah pembunuhan kepada murid-murid Istana Guanghan saat ini. "Jangan khawatir, Nona, saya tahu apa yang harus saya lakukan." Yosemite meyakinkan sambil menepuk dadanya. "Pergi dan ganti bajumu dengan cepat, kamu benar-benar mempermalukan keluargamu kita." Setelah mengatakan itu, Bibi Kelsey pergi. Dev di sisi lain masih bekerja keras dengan Jamal. Sudah terlihat, itu sudah terlihat. Raja Iblis Awan Merah meraung penuh semangat. Dev juga melihat beberapa meter di bawah tanah, sebuah tengkorak ditempatkan dengan tenang. Tengkoraknya juga membantu menjadi batu giok, memperlihatkan bentuk transparan, dan tengkorak mengeluarkan banyak gelombang panas. Alasan mengapa salju di sini mencair adalah karena tengkorak ini.
Melihat tengkorak di depannya, Dev tidak dapat membayangkan bahwa itu milik Raja Iblis Awan Merah. Dev mengambil tengkorak itu, aura langsung mengalir ke lautan kesadaran Dev, dan Raja Iblis Awan Merah hampir melompat kegirangan. Aku teringat sesuatu. Raja Iblis Awan Merah benar-benar terbang keluar dari lautan kesadaran Dev. Ketika Dev melihat ini, dia terkejut. Sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah masih bisa bertahan di lautan kesadarannya sendiri. Jika dia meninggalkannya, mungkin akan segera menghilang. Dan Jamal terkejut saat dia melihat sisa jiwa tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Dev. Senior, kamu dalam bahaya. Dev dengan cepat mengingatkan. Raja Iblis Awan Merah tidak berbicara, tapi mengambil tengkoraknya sendiri. Dari tengkorak, sinar cahaya redup terus menjalin dengan sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Awan Merah menunjukkan ekspresi kesakitan, dan kemudian kembali ke lautan kesadaran Dev. Jamal menatap semuanya dengan tatapan kosong, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Senior, apa yang kamu ingat? Dev bertanya dengan cepat. Pegunungan ini adalah tempat pemakamanku, dan tubuhku terkubur di bawah seluruh gunung iblis surgawi. Kata Raja Iblis Awan Merah dengan mata kusam. Ini. Dev tidak tahu harus berkata apa. Gunung Iblis Surgawi ini adalah pegunungan terbesar di seluruh dunia surga dan manusia, melintasi seluruh wilayah selatan. Dan tubuh Raja Iblis Awan Merah dimakamkan di pegunungan yang begitu luas. Ini lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Bagaimana cara menemukannya? Senior, tahukah kamu siapa yang membunuhmu, menguburkanmu di Gunung Iblis Surgawi, dan menjebak sisa jiwamu di sini? Dev bertanya. Orang yang dapat membunuh Raja Iblis Awan Merah, memotong-motong tubuhnya dan menguburkannya di Gunung Iblis Surgawi, dan menekan jiwanya di Gunung Iblis Surgawi, orang itu pasti sangat kuat. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, ingatanku masih sangat kabur sekarang, tapi cepat atau lambat aku akan mengetahuinya, dan cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Raja Iblis Awan Merah mulai memiliki niat membunuh dalam dirinya. Ini membuktikan bahwa dia perlahan memulihkan ingatannya. Senior, kita hanya memiliki tulang tangan dan tengkorakmu sekarang. Akan sulit untuk dilahirkan kembali. Jika ada kesempatan dan petunjuk, aku akan mencarikan tulang lain untukmu. Kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Bagi Raja Iblis Awan Merah, Dev hanya bisa melakukan servis dengan hati-hati. Jika orang ini benar-benar terlahir kembali, dia mungkin pendukung terkuat Dev. Wah, kamu serius. Jika aku benar-benar bisa terlahir kembali, aku bisa memastikan kamu bebas berjalan menyamping di surga. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini sedang membual. Ada begitu banyak master di surga, dan masih banyak surga di langit, dan Raja Iblis Awan Merah hanya berada di surga ke-9. Jika dia benar-benar hebat, dia tidak akan dibunuh atau dipotong-potong dan ditekan. Tapi menjadi tak terkalahkan di dunia surga dan manusia serta membantunya naik ke surga akan sangat bermanfaat bagi Dev. Setelah meninggalkan lembah sungai salju, Dev akan kembali ke istana Guanghan. Misi Jamal telah selesai, dan dia akan terus menghasilkan uang di kota Nanjiang. Rekan Taois, meskipun saya tidak tahu identitas Anda, tetapi dengan senjata dewa yang Anda miliki, saya yakin Anda pasti bukan biksu biasa. Saya memiliki 20 koin roh emas ungu di sini. Saya akan memberikan semua untukmu. Semua yang aku lakukan sebelumnya bisa dianggap membantu, dan aku juga ingin menjadikanmu sebagai teman. Jamal tidak bodoh, dia selalu takut telah mencuri uang Dev, dan takut Dev akan membalas dendam. Terlebih lagi, menghabiskan sedikit uang ini untuk berteman dengan orang seperti Dev layak dilakukan. Melihat penampilan Jamal, Dev tahu bahwa orang ini ketakutan setelah melihat kemampuannya. Simpan saja uangnya, kamu pantas mendapatkannya, dan aku tidak akan merepotkanmu dengan sedikit uang ini. Dan mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu lagi setelah beberapa saat. Lagi pula, kamu lebih akrab dengan tempat ini. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Ketika Jamal mendengar ini, dia segera menyimpan koin roh tersebut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak masalah, saya yang paling akrab dengan area ini. Jika Anda membiarkan saya memimpin, saya pasti akan melakukannya secara gratis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jamal, Dev kembali ke istana Guanghan. Saat itu sudah larut malam, Dev awalnya ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa istana Guanghan sudah menunggunya. Tuan Chen, apakah yang Anda lakukan dengan kembali selarut ini?
Jika Anda ingin menyelesaikan suatu kebutuhan, saya telah mengatakan bahwa murid istana Guanghan saya dapat menyediakannya untuk Anda, jadi Anda tidak perlu sungkan. Ketika Dev mendengar ini dan dengan cepat menjelaskan, kepala istana salah paham, saya baru saja pergi ke kota Nanjing untuk membeli beberapa barang. Karena perjalanan ke wilayah kutub berbahaya, kita harus persiapkan terlebih dahulu. Itu saja. Lalu apa saja hasil panen Tuan Chen? Tanya pemilik istana. Lumayan. Barang yang kubeli, seharusnya sangat berguna dalam perjalanan ke kutub, kata Dev. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu, tapi kamu harus ingat bahwa di saat yang paling berbahaya, kamu harus memastikan keselamatanmu sendiri dan melarikan diri. Kamu boleh mengabaikan orang-orang suci itu. Aku juga akan meminta mereka untuk bekerja sama denganmu sebanyak mungkin. Orang-orang suci itu memang sedikit sombong, jadi terkadang Tuan Chen tidak sakit hati dengan apa yang mereka katakan. Kepala istana berkata kepada Dev. Saya mengerti, saya tidak akan ambil hati. Dev tersenyum ringan. Itu bagus. Tuan istana pergi. Dev kembali ke kamarnya, lalu mengeluarkan cangkang kura-kura hitam dan mengukir pola formasi di atasnya. Mengukir pola formasi di tempat sekecil itu membutuhkan tenaga dan tenaga paling banyak. Butuh waktu semalaman bagi Dev untuk menyelesaikan ukiran lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam. Cangkang kura-kura hitam, ditambah dengan pola formasi yang diukir oleh Dev, cukup untuk menahan serangan dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 8 atau lebih. Bagi orang-orang suci dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 ini, pertahanan diri sudah cukup. Setelah menyimpan cangkang kura-kura, Dev menarik napas panjang. Setelah merasa keruh, dia bangkit dan pergi mencari kepala istana-istana Guanghan. Dia ingin penguasa istana membawanya ke tempat para orang suci berlatih dan memberi mereka cangkang kura-kura hitam ini. Pada saat ini, pemilik istana sedang duduk di halaman, dengan udara dingin yang terus-menerus mengelilinginya. Suhu di sini sangat dingin, tetapi pemilik istana mengenakan rok kasa setipis sayap jangkrik dan sangat transparan. Mungkin dia lupa tentang keberadaan Dev dan merasa hanya ada murid perempuan di istana Guanghan, jadi pemilik istana hanya duduk di halaman untuk berlatih. Ketika Dev datang ke halaman kepala istana dan melihat kepala istana mengenakan pakaian tembus pandang, Dev tertegun sejenak. Dia tidak menyangka tuan istana akan berpakaian seperti ini saat dia berlatih. Saat ini, Dev tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku pergi atau tetap di sini? Meskipun Dev berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tatapannya, mata Dev tampak tidak patuh dan selalu meliriknya secara tidak sengaja. Kepala istana juga memperhatikan bahwa seseorang sedang memata-matai dia tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin keluar. Ketika Dev melihat ini, dia dengan cepat menghindar dan tidak terkena. Tuan Chen. Pemilik istana tercengang saat melihat itu adalah Dev. Dev juga merasa malu dan tidak berani menatap langsung ke arah penguasa istana. Dia dengan cepat berkata, saya ingin meminta penguasa istana untuk membawa saya ke tempat para orang suci berlatih. Oke. Penguasa istana mengangguk, dan kemudian kembali ke kamar untuk berganti satu set pakaian. Ketika pemilik istana mengganti pakaiannya, dia menemukan bahwa wajah Dev memerah, seolah-olah dia sedang demam. Melihat Dev seperti ini, pemilik istana menutup mulutnya dan tersenyum. Tentu saja dia tahu kenapa Dev seperti ini. Tuan Chen, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Biasanya, jika Anda menginginkannya, saya harus memberikannya kepada Anda. Sayangnya saya sekarang bertanggung jawab atas misi istana Guanghan dan tidak dapat berlatih kultivasi ganda dengan Tuan Chen sampai saya mewariskan posisi kepala istana kepada generasi berikutnya. Sebagai orang suci, saya dapat membantu Tuan Chen. Pemilik istana berkata dengan tenang kepada Dev. Tuan istana salah paham, aku tidak bermaksud begitu, ayo cepat pergi. Dev tersipu dan berjalan cepat menuju bukit belakang istana Guanghan. Bersambung.